Kalau kita membaca Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Kemudian bagi yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, guna untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Quran. Kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-14. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-14 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan ilmu tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah ilmu tajwidnya, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-14 ini. Pada bagian yang terakhir. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Jadi dari sini sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa kami selalu menyarankan kiranya Bapak dan Ibu saudara semuanya nantinya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-14 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari ya, yang akan kita bahas. Mari sama-sama kita baca terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini za dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i atau rumus mad asli pada media gambar di samping. Kami jelaskan dulu cara membaca, cara menguasai media gambar tersebut. Di situ huruf mad itu dia ada 3. Pertama, nomor 1, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. 2, rumus 2, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Dan yang nomor 3, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah, yang warna-warna hitam itu. Nah,
3 huruf beserta harokatnya yang kami sampaikan barusan tadi. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, rumus-rumus yang warna hitam itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru. Nah, dha ini dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru itu kalau kita urai pada dasarnya ya seperti yang rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi yang warna biru itu pada dasarnya yang warna hitam seperti itu. Dha ini dibaca panjang. Rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri, harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah, itu kan dia bentuknya baris satu miring di atas huruf seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya dha kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, dzalika mata ta dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, nah, ini huruf alif nih, rumus 3 warna hitam. Jika sebelum huruf alif ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, senyata dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada ini, ada tanda baca fathah, baris satu di atas huruf tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, senyata dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Dzalika mata'ul haya. Di sini ada huruf alif lam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif lam, letaknya jejer begini. Ini huruf alif, ini huruf lam, letaknya jejer. Nah, di situ tuh akan terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam syamsiyah, ya alif lam qamariyah, seperti itu. Ini alif lam, setelahnya huruf H. Perhatikan media gambar di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ini huruf alif, ini huruf lam, alif lam. Setelahnya adalah huruf H. Huruf H huruf qamariyah. Alif lam ditambah huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca jelas. Ada tanda bacanya. Jadi kalau ada huruf alif, ada huruf lam, huruf alif lam letaknya jejer. Huruf lamnya ada tanda sukunnya nih, ada tanda matinya nih. Maka itu alif lam qamariyah. Ini loh, huruf sukun. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Dzalika mata'ul haya, ya dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya juga kita bisa mengamati, bisa langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Ya dibaca panjang, tanda panjangnya ini nih. Karena di atas huruf ya ini ada tanda ini, harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Ya dibaca panjang. Kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan tadi itu, letaknya itu di rumus 3 yang warna biru tadi itu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Hayatid dunya. Di sini ada alif lam. Setelahnya adalah huruf dal. Nah, ini ada huruf alif dengan lam, letaknya jejer. Nah, terjadi hukum tajwid tuh. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu,
maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf dal termasuk salah satu huruf syamsiyah kan, maka ini alif lam bertemu dengan huruf dal. Huruf dal ini termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham nih. Jadi dari ti ini dia langsung masuk huruf dal ini. Tid dunya begitu. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, tapi huruf lamnya itu dia tidak ada tanda bacanya nih, nggak ada harokatnya nih, nggak ada barisnya nih. Maka itu adalah alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah tadi huruf lamnya ada tanda sukunnya kan. Kalau alif lam syamsiyah huruf lamnya nggak ada tanda bacanya begitu. Tid dunya. Di sini ada huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf ya. Perhatikan dulu media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun, ingat ya kalimatnya itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya tuh ada 3 tuh, seperti yang kita lihat pada media gambar di samping itu. Nomor 1, baris 2 di atas huruf, namanya adalah fathatain. Nomor 2, baris 2 di bawah huruf letaknya kasrotain. Dan yang nomor 3, dhammatain. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya begitu. Di sini akan contohnya ini ada nun sukun, terjadi hukum tajwid. Nun sukun setelahnya huruf ya. Huruf ya ini huruf apa? Apakah ini hukumnya idgham bi gunnah? Tentu tidak. Dia ada pengecualian. Perhatikan media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu menjumpai 4 kalimat ini ya, atau 4 kata ini ya. Pertama ada bacaannya itu dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Maka hukumnya adalah izhar mutlak. Jadi ini nun sukunnya bertemu dengan huruf ya, tapi dia itu dalam satu kata. Atau di redaksi yang lain itu dalam satu kalimat. Ini maksudnya sama saja. Maka nun sukun bertemu dengan huruf ya, atau nun sukun bertemu dengan huruf waw seperti yang terlihat pada media gambar itu dalam satu kata, maka dia menjadi izhar mutlak. Nah, pada 4 kalimat di samping itu, dunya, bunya, sinwa, qinwa. Silakan dihafal 4 kata tersebut supaya kita bisa mengetahui bahwasanya kalau membaca Al-Quran bertemu dengan kalimat dunya, bunya, sinwa, qinwa, izhar mutlak itu. Kalau di Al-Quran terbitan Indonesia itu kita sangat mudah sekali mengamatinya nih. Karena setiap bacaan idgham, kalau di Al-Quran terbitan Indonesia itu setiap bacaan idgham itu ya ada tasydidnya. Misalkan kayak gini. Kalau dia idgham bi gunnah di huruf ya ini ada tanda tasydidnya. Itu dia. Coba setiap idgham bi gunnah tuh pasti ada tanda tasydidnya tuh kalau di Al-Quran Indonesia tuh. Sedangkan ini huruf ya tidak ada tanda tasydidnya nih. Maka ini hukumnya adalah izhar mutlak. Silakan dihafal 4 kalimat yang kami sampaikan pada media gambar tadi itu. Karena dia izharnya dibaca jelas, tak berdengung. Dunya, jangan dibaca duya, jangan dibaca dunya, jelas bunyi nun sukunnya kita baca jelas. Kemudian tidak berdengung, pendek saja, dunya, jangan dibaca dunya dipanjangkan begitu, jangan, salah, pendek saja, dunya, izhar mutlak. Ya dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok ya dibaca panjang? Kalau di media gambar yang telah kami tampilkan di awal tadi itu letaknya di rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ya ini huruf alif nih. Ini huruf alif. Nih.
Kemudian jika sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki ini tanda baca fathah nih, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sebelum itu yang di sebelah kanan. Nah, atau kalau masih bingung seperti ini. Kalau ada huruf alif, jika sebelah kanan kita ada alif. Jika sebelah kanan alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Sehingga ya dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Dunya. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu huruf jim. Ini namanya waqaf jaiz. Nah, jadi maknanya itu kita sebagai pembaca nih boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita. Mau berwakaf di sini ya, berhenti di sini untuk mengambil napas ya. Kemudian lanjutkan lagi bacanya, silahkan. Nah, kita tidak berhenti di sini ya, tidak berwakaf di sini juga tidak apa-apa begitu. Terserah kita mau berhenti atau tidak ya. Nah, jadi terserah kita mau diwasolkan atau diwakafkan begitu. Kemudian wallah, ini kita baca wallah, jangan dibaca walla, jangan, tapi kita baca wallah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan lafaz Allah, lafaz Allah nih, jika sebelum lafaz Allah ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada tanda baca fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalahnya tuh kita baca tebal. Nah, kita baca wallah, jangan dibaca wallah, jangan. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk tanda baca yang dapat menebalkan lafaz Allah. Pertama, yang dapat menebalkan lafaz Allah ya ini, tanda baca fathah. Kedua, yang dapat menebalkan lafaz Allah adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Nah, bentuknya seperti ini, harokat dhammah. Jadi, misalnya kita membaca Al-Qur'an, sebelum lafaz Allah di sini misalnya ada harokat dhammah, misalnya ada tanda baca dhammah misalnya, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, dibaca tabkhim huruf lam jalalahnya. Cuman di sini yang kita temui harokat fathah. Nah, tebalkan lafaz Allahnya. Wallah. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Nah, harusnya di sini saudara sudah bisa mengetahui apa hukum tajwidnya seperti itu. Hanya dengan mengamati huruf lam, huruf alif, kemudian ada huruf lam yang tidak ada tanda bacanya ini ya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf 14 itu kan ya. Maka kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, kalau ada huruf alif dengan lam letaknya jejer, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, nggak ada harokatnya, itu lam syamsiyah tuh. Nah, wallah, lafaz Allah dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Kita latihan tanpa bantuan media gambar. Tanda panjangnya apa? Ini. Karena di atas lafaz Allah ada tanda ini, tanda alif kecil ini nih, atau harokat fathah berdiri. Nah, kalau pada media gambar yang telah kami jelaskan dengan detail di awal tadi itu, letaknya di rumus 3 yang warna biru. Wallahu indahu, nun sukun setelahnya adalah huruf dal. Nah, tadi di awal juga sudah kami jelaskan kan, kalau kita membaca Al-Quran, bertemu nun sukun, di situ terjadi hukum tajwid. Perhatikan huruf setelahnya untuk menentukan hukum tajwidnya seperti itu. Ini nun sukun, setelahnya huruf dal. Huruf dal ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya begitu. Atau kalau masih bingung seperti ini saja, lebih mudahnya itu. Huruf nun ini sebab terjadinya hukum tajwid. Jadi kalau ada huruf nun, di situ akan terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya, perhatikan huruf setelahnya. Huruf nun sukun, setelah huruf nun di sini huruf dal. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk menentukan hukum tajwidnya begitu. Perhatikan pada media gambar di samping, huruf dal termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf dal dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apanya yang dekat? Begitu kan? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf dal ini dia dekat.
Nah, maka dikatakan aqrab. Nah, kemudian kita gunnahkan. Nah, kita dengungkan. Nah, cara membaca ikhfa itu dibaca samar. Nah, dibaca samar dan juga berdengung. Yang dibaca samar itu apanya? Begitu kan? Bunyi nun sukunnya kita baca samar. Jangan kita baca ain nun sukunnya berbunyi jelas ain begitu, jangan, tapi disamarkan. Ain. Nah, kemudian di bagian ainnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat, kita dengungkan, kita gunnahkan. Ain dahu begitu. Kemudian hu dibaca panjang. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atasnya itu ada tanda seperti ini, tanda harokat dhammah terbalik. Harokat dhammah atau tanda baca dhammah itu kan bentuknya seperti ini ya, seperti ini ya, ini harokat dhammah, tanda baca dhammah. Tapi kalau tanda baca dhammah tuh bentuknya terbalik seperti ini ya, harokat dhammahnya tuh bentuknya terbalik seperti ini. Nah, ini menandakan juga huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini ya, dibaca panjang, seringnya hu dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Karena huruf haknya ini huruf hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf yang hidup. Nah, jadi di sininya nih huruf yang hidup nih, huruf yang berharokat, di sininya bukan huruf sukun, atau di sininya juga bukan huruf sukun begitu. Maka menjadi mad silah qasirah. Tapi kalau di sininya ini adalah huruf hamzah nantinya, maka hu ini menjadi mad silah tawilah begitu. Cuman karena di sini bukan huruf hamzah ya, maka ini adalah mad silah qasirah. Huruf hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf yang berharokat, oleh 2 huruf hidup begitu. Letaknya di tengah-tengah. Di tengah-tengah huruf yang hidup di sini bukan huruf sukun, atau di sini juga bukan huruf sukun begitu. Makanya ada tanda panjangnya nih. Mad silah qasirah itu panjangnya dia 2 harokat, sama dengan mad tabi'i. Nah, jadi kalau misalkan masih bingung nih, ya belum paham, yang terpenting pahami aja dulu tanda panjangnya. Oh, ini tanda panjang. Oh, ini panjangnya sekian harokat, kita tahu begitu. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan untuk diingat juga tidak apa-apa. Untuk lebih mempermudah saja dalam kita belajar supaya tidak merasa kesulitan begitu. Dan mad silah itu berlaku tanda panjangnya hanya ketika kita wasolkan saja. Kalau kita wakafkan dia tidak berlaku tanda panjangnya. Misalnya nih, kita berwakaf di sini. Maka kita baca indah. Tidak berlaku tanda panjangnya, nggak berlaku. Nah, tapi kalau kita wasolkan barulah dia berlaku tanda panjangnya. Kita wasolkan nih. Indahu husnul husnul. Nah, dibaca hu-nya 2 harokat. Tapi kalau kita berwakaf berhenti di mad silah, baik itu mad silah qasirah kah, mad silah tawilah kah, maka tidak berlaku tanda panjangnya begitu. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf mim. Nah, harusnya di sini juga saudara sudah tahu nih apa hukum tajwidnya. Hanya dengan mengamati huruf alif lam yang letaknya jejer, kemudian huruf lamnya ada tanda sukunnya begitu. Nah, perhatikan lagi media gambar di samping. Huruf mim ini termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim. Dikarenakan huruf mim huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan di atas tentang alif lam qamariyah ini. Husnul ma'ab. Ab ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad badal. Nah, kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid lisukun begitu kan? Perhatikan media gambar di samping ya. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Nah, ingat ya, rumus 3 warna biru itu kalau diurai maka pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi huruf-huruf mad yang di samping, yang huruf-huruf mad yang warna hitam yang di samping itu yang ada 3 tuh yang telah kami sebutkan, terangkan tadi di atas tadi sudah kami terangkan dengan detail itu. Nah, nanti dari segi penulisannya untuk menunjukkan tanda panjang bisa berbentuk seperti yang warna biru seperti itu. A ini dibaca panjang, rumus 3 yang warna biru. Nah, pada dasarnya rumus 3 warna biru adalah rumus 3 yang warna hitam tuh pada dasarnya. Kalau kita urai. A dibaca panjang. Tanda panjangnya apa ini? Karena di atas huruf
Ini huruf hamzah ya, bukan huruf alif. Kenapa kok ini huruf hamzah begitu? Jadi kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya. Ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada barisnya, ada harokatnya, maka itu adalah huruf hamzah. Ingat ya, huruf alif yang memiliki tanda baca bukan huruf alif, tapi huruf hamzah begitu. Ini huruf alif, tapi dia ada harokatnya, ada tanda bacanya, maka ini bukan huruf alif berarti tapi huruf hamzah. Ini kita baca panjang karena di atas huruf hamzah ini ada tanda ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri, soalnya A dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad badal. Mad badal itu panjangnya pada awalnya mad badal itu panjangnya sama dengan mad tabi'i, yakni 2 harokat begitu. Ini kan pada awalnya dia namanya mad badal. Kenapa kok dikatakan mad badal ya? Karena ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad, atau huruf mad sebelumnya adalah huruf hamzah begitu. Coba perhatikan rumus 3 yang warna hitam itu. Di situ ada alif. Rumus 3 warna hitam, di situ ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Ada harokat fathah, di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan, baris 1 di atas huruf tuh, di bawahnya ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di situ maksudnya itu adalah huruf yang dibaca panjang. Tapi di situ kalau mad badal ya, yang letak yang di titik-titik itu adalah huruf hamzah begitu. Jadi ada alif, sebelumnya harokat fathah, di bawah harokat fathahnya adalah huruf hamzah begitu. Ini kalau diurai seperti itu dia di sini nih. Jikanya ini kita baca panjang. Ini kalau diuraikan lebih lengkap, dia namanya adalah mad syabih bil badal. Pembahasan tentang mad badal ini untuk lebih lengkapnya sudah kami buatkan playlist videonya. Silahkan dilihat di bagian playlist video seperti itu. Di channel ini sudah kami buatkan khusus videonya. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja, tidak pada huruf yang lain, hanya pada huruf hamzah saja. Misalnya A ini dibaca panjang 2 harokat pada awalnya. Kemudian mad badalnya tuh bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan. Ma-a ditambah huruf yang kita sukunkan dibaca ma-ab. Ditambah huruf ba yang kita sukunkan. Jadi berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini, kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau di atas mad arid li sukun kita baca 4, semua mad arid li sukun sampai ke bawah kita baca 4 harokat panjangnya begitu. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Huruf yang kita sukunkan huruf ba. Ini kalau kita berwakaf di huruf ba kita baca ma'ab. Jangan dibaca ma'abi, jangan. Kalau berhenti di huruf ba kita baca ma'ab. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berwakaf kita, berhenti kita tepat di huruf ba. Huruf ba tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingganya ini kita baca ma'ab seperti itu. Kemudian ini mantul ab mantul begitu. Huruf ba ini kan jadi kedudukannya itu menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan. Kedudukannya menjadi sukun sebab kita sukunkan, atau menjadi mati sebab kita matikan. Perhatikan media gambar di samping, huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Huruf-huruf tersebut kalau dia sukun, pantulkan. Huruf ba ini kan dia menjadi sukun, pantulkan. Ma'ab. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kubro, qalqalah besar. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah, maka dia menjadi qalqalah besar, menjadi qalqalah kubro. Ma'ab. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya.
Untuk para guru ngaji yang lainnya yang mungkin melihat pembelajaran yang kami buat dalam video ini ya, jika kiranya ada hal-hal yang kami sampaikan kurang pas begitu ya, atau ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, silakan tulis saja pada kolom komentar agar dapat langsung dibaca dengan yang belajar. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid agar dapat segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.